Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati kita bersama-sama di Menara Doa. Dan hari ini kita datang kembali, kita berkumpul bersama-sama, kita minta biarlah Tuhan hadir, damai sejahtera Tuhan akan berikan buat kita semuanya pada hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube channel. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berada juga di Holy Spirit Room, mari siapkan hati kita untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Berikan kami ya Tuhan lebih lagi hari ini ya Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir, Engkau bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami minta damai sejahtera-Mu ya Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi tempat ini. Dan juga Tuhan menjamah umat-umat-Mu yang mengikuti lewat YouTube channel ya Tuhan. Jamah kami semua ya Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan damai dan sukacita buat kami semua. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama katakan haleluya. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan, bila ku pandang, bila ku pandang hasil karya gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Mari angkat tanganmu, sembah. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah, haleluya. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Oh, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Minta damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau berikan damai dan sukacita, mengalir saat ini. Oh, kita dalam Yesus dalam
syata karena lama ya syata karena lama. Oh lama. Terima kasih ya Tuhan, tak terukur besar kasih-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Oh lama ya syata karena lama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau layak ya Tuhan, dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Oh haleluya. Makasih Roh Kudus, bahwa kami ya Tuhan, untuk kami melihat ya Tuhan kebesaran-Mu, damai-Mu menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama-sama katakan tak terukur, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sembah Dia, oh layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
selamanya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, oh, ciptaan baru selamanya. Sekali lagi katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, oh, ciptaan baru, Roh Kudus. Somebody aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, semuanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Mari sembah Dia. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou, oh, how great Thou art. Dancing, oh, dances my soul, my Savior.
Angkat kedua tangan kita, sembah Dia. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Oh, how great Thou art. Oh, dancing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art. How great Thou art. Oh, sampai akhir hidup kami tetap setia Tuhan, melayani Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sampai hari ini, sampai bulan Desember, Tuhan boleh bawa kami. Makasih Tuhan, kami tetap setia. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari bersama-sama katakan, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
suaranya saudara. Ini pengakuan kami. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan, aku berdoa, turunkanlah berkat-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, secara khusus mereka yang ada ya Tuhan di menara doa. Apapun yang menjadi janji Tuhan, yang merupakan agenda dan jadwal Tuhan untuk menjawab doa mereka. Janji-Mu Tuhan yang Kau akan genapi di bulan ini. Semuanya Tuhan. Tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Beri kami iman untuk bisa percaya. Sekalipun ya Tuhan kami belum lihat ya Tuhan tanda-tanda. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau yang berjanji. Engkau yang menepatinya ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk semua orang-orang yang kami kasihi. Semuanya diselamatkan. Semuanya beroleh hidup kekal. Mereka semuanya bertobat, percaya Yesus, lahir baru, dibaptis selam. Dalam nama Yesus. Inilah permintaan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Semua anak-anak kami hidup di hadapan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam perlindungan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Melayani Tuhan seumur hidup mereka. Kau janji Tuhan, Kau berikan kesehatan. Ya Tuhan buat setiap kami. Biarlah Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu semua yang sakit hari ini. Kau janji Tuhan, Kau berikan kesehatan untuk kami bisa ya Tuhan bekerja. Melayani-Mu ya Bapa. Sepanjang sisa hidup kami ini. Tuhan ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Semua salah dosa kami, ampuni kami Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu Yesus. Berilah kami Tuhan damai sejahtera-Mu. Beri kami sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku berdoa biarlah ya Tuhan Kau curahkan berkat keuangan untuk anak-anak-Mu. Ada satu terobosan keuangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sulit, yang nampaknya mustahil, yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Hari ini di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja melakukan mujizat, menjawab doa kami ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri kami Tuhan urapan yang baru. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya akan berikan judul khotbah saya yaitu pentingnya kita memiliki 3 jenis damai sejahtera. Mungkin kita taunya damai sejahtera aja ya. Tapi kalau kita bisa belajar ya kan mengetahui kebenaran firman Tuhan ini saudara. Tiap damai sejahtera memiliki berkat yang berbeda-beda. Katakan amin. Nah saudara Kristus, salah satu upah dari penghormatan adalah apa? Damai sejahtera. Ya, orang yang hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan dan sesama, orang ini akan hidup dalam damai sejahtera Kristus. Katakan amin. Saya ingin saudara, ya, saudara dan saya, kita semua, ya, kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera di kita. Apalah artinya saudara, kita memiliki semuanya. Ya kalau kita tidak memiliki damai sejahtera. Hidup itu akan terasa lengkap.
jika kita memiliki damai sejahtera. Walaupun orang lihat kita nggak lengkap. Kamu belum punya ini, masih belum ini, masih ini. Orang lihat kita kurang. Tapi kalau saudara punya damai sejahtera, saudara berkata, cukup ini Tuhan, aku bisa bersyukur padamu. Katakan amin saudara. Karena hanya orang yang punya rasa cukup yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa cukup ini saudaraku diperoleh ketika kita ada apa? Damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ tidak akan ada kegelisahan dan ketakutan. Katakan amin. Karena damai sejahtera ini memberikan kita kesanggupan. Kalau kita punya damai sejahtera Kristus, maka kita punya kesanggupan itu fokus. Fokus konsen. Ya, konsentrasi, fokus. Itu karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini memberikan kita kemampuan untuk bisa ambil keputusan. Pilihan-pilihan yang sulit. Kita bisa. Karena ada fokus, bisa ambil keputusan. Lalu kita bisa hadapi segala kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera Kristus ini adalah kekuatan yang Tuhan beri sebenarnya. Atau tempat perlindungan kita. Katakan amin. Nanti saya akan jelaskan saudaraku tentang damai sejahtera. Jadi kita tahu bahwa Allah kita, ini kita punya Tuhan, Tuhan yang murah hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan murah hati. Tuhan telah memberi begitu banyak pemberian kepada kita, saudaraku. Dan salah satu pemberiannya yang paling penting, itu apa? Damai sejahtera. Katakan amin saudara. Banyak orang ngejar mau punya ini, mau jadi itu, mau punya ini, mau punya itu. Mau ke sini, mau ke situ. Dengar baik saudara. Bukan salah, boleh. Tapi coba saudaraku yang Yesus, yang pertama adalah apapun yang harus kita lakukan. Saudara, apapun semuanya harus dimulai, didorong, dimotivasi. Karena ada apa? Damai sejahtera. Yesus berkata apa saudara dalam Yohanes 14 ayat 27. Yesus katakan, damai sejahtera ini pemberiannya. Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini saudara, beda dengan damai sejahtera dari dunia. Saudaraku, ya kan? Apa yang membedakan? Saya akan jelaskan kepada saudara tentang damai sejahtera Kristus ini. 3 jenis saudaraku. Yang pertama saya sebut sebagai spiritual peace. Spiritual peace. Damai sejahtera rohani. Maksudnya apa sih damai spiritual peace ini saudara? Ya, spiritual peace ini saudaraku, ini berkaitan erat dengan iman. Ya, iman bahwa kita percaya bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sesuai janji firman-Nya. Pada saat kita bertobat, mengakui, memohon pengampunan, dan meminta pemulihan hati. Katakan amin saudaraku. Nah ini, damai sejahtera ini saudara, spiritual peace, memberikan kita keyakinan yang kuat. Damai sejahtera ini, keyakinan kuat. Apa saudara? Bahwa saya sudah menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Ini saudara damai sejahtera ini, aku dapat. Kalau satu hari kelak, ketika jantungku berhenti berdetak, aku tutup mata di dunia, maka aku akan buka mata di sorga. Dan aku melihat Yesus Kristus yang aku cintai. Ini spiritual peace. Ya kan? Jadi ada istilahnya tuh berkat keselamatan. Saudaraku, ya kan? Itu biasanya disertai dengan apa? Damai sejahtera. Roma 5 ayat 1 sampai 2. Saudaraku, ini penting damai sejahtera ini. Harus ada. Saudaraku. Sehingga kalau orang yang punya spiritual peace, dia tidak takut menghadapi kematian. Orang yang tidak takut menghadapi kematian adalah orang yang berani menjalani hidup dengan iman kepada Tuhan. Katakan amin saudara, dengan percaya, menyerahkan hidup sepenuhnya. Betul. Nanti ada kaitannya nanti dengan yang kedua, nanti dengan yang ketiga. Ya. Dimulai harus punya damai sejahtera rohani ini. Saudaraku, kita baca ayatnya. Roma 5 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Sebab itu,
kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Ini spiritual peace. Damai sejahtera kepada Allah. Dengan Allah. Oleh karena siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, damai sejahtera selalu dikaitkan dengan apa? Iman. Ya, kita dibenarkan oleh iman. Karena iman kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak akan pernah ada damai sejahtera kalau kita tidak ada iman. Dan iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Akan apa? Firman Tuhan. Kita bisa mendengar firman Tuhan kalau kita punya rasa hormat dalam menyambut, mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak punya rasa hormat sama Tuhan adalah orang-orang yang sulit untuk mendengarkan atau menyambut firman Tuhan dengan sikap yang benar. Yang berdampak kepada apa? Tidak adanya iman. Tidak adanya iman menyebabkan tidak adanya damai sejahtera. Kalau hidup kita penuh gelisah, khawatir, takut, apa-apa gelagapan, apa-apa kalut, apa-apa semuanya mau dibawanya marah. Maunya dibawa marah, maunya dibawa sungut-sungut. Cek. Saudaraku, di sini pasti tidak dikuasai oleh damai sejahtera. Kenapa gak ada damai sejahtera? Karena tidak ada imannya gak hidup. Iman gak hidup karena kenapa? Karena gak ada firman yang tertanam di hati kita. Kenapa firman tertanam di hati kita? Karena keras. Hidupnya selalu dikuasai oleh kemarahan, kepahitan. Itu tanah hati yang keras. Dan hari ini saya ingin ajak ibu bapak. Kata kuncinya adalah rasa hormat. Kalau saudara dan saya mau hidup dengan dapat damai sejahtera, maka kita harus hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita punya rasa hormat, kita mau mendengarkan. Waktu kita mendengarkan, disitulah masuk yang namanya firman. Iman yang membuat kita, yang firman inilah yang akan menghasilkan apa saudara? Kebenaran firman ini menghasilkan apa? Damai sejahtera. Dari damai sejahtera inilah saudaraku yang Kristus, kita punya apa saudara? Keberanian, keyakinan untuk percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita percaya dosa kita sudah diampuni. Dan kita punya keberanian menghadap Tuhan. Saudaraku. Dan kita punya keberanian untuk minta kemurahan-Mu, rahmat-Mu. Kita bisa minta segala kasih karunia dalam hidup dia. Dimulai dari apa? Spiritual peace. Spiritual peace. Katakan amin. Nah, spiritual peace ini, damai sejahtera jenis ini, itu hasil dari karya Roh Kudus. Yang membebaskan kita dari apa? Rasa bersalah, rasa malu, rasa takut akan penghukuman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan damai sejahtera ini hasil daripada Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus yang memberi kita apa? Keberanian atau damai sejahtera untuk mendekati Tuhan. Dan keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menjawab doa saya. Tuhan yang akan menuntun saya dengan hikmatnya. Apa yang harus saya perbuat. Dan apapun yang saya perbuat berdasarkan hikmat Tuhan akan mendatangkan hasil-hasil yang menakjubkan. Ini harus ada di sini. Saudara, harus ada. Ya kan? Karena spiritual peace berkaitan erat dengan apa? Dengan Allah. Ya kan? Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena siapa? Yesus Kristus. Ya kan? Tuhan kita. Coba kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau hati kita tidak menuduh kita. Ini kapan hati kita tidak menuduh kita? Ketika ada spiritual peace. Ya,
Ini bicara hati kita tak menunduk kita. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk apa? Mendekati Allah. Ada orang berkata, aku gak mau deket-deket sama Tuhan. Gak mau sungguh-sungguh, gak mau ibadah dulu udah. Dia takut. Kenapa saudara? Karena tidak punya damai sejahtera jenis ini. Dan apa saja yang kita minta. Kalau saudara sudah punya damai sejahtera jenis ini. Yang pertama, kita memperolehnya daripadanya. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya. Apa perintahnya? Baca sama-sama dengan saya. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Percaya sama anak-anaknya. Kita percaya. Saudara percaya, katakan amin. Ya. Yang kedua, bukan cuma percaya. Apa? Tindakan orang yang percaya. Supaya kita saling apa? Mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Katakan amin. Karena damai sejahtera tidak bisa dilepaskan dari apa? Kasih Kristus. Kalau saudara dan saya ambil keputusan aku mau hidup dalam kasih Kristus. Maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita tidak mau hidup dalam kasih. Kita mau hidup dalam kebencian, kemarahan, kepahitan segala macam, kejahatan. Kita tidak akan pernah dapatkan damai sejahtera itu. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi kita harus pelihara nih spiritual peace ini. Saudara harus pelihara. Supaya ketika Tuhan datang, dia menemukan iman. Katakan amin. Saya katakan kemarin, kita gak bisa lihat iman kita. Tapi kita bisa lihat ada kasih Tuhan kepada kita. Katakan amin. Kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita gak bisa lihat iman kita. Tapi kita bisa lihat kasih Tuhan. Ketika kita suka melihat kebaikan Tuhan. Mengingat kasih Tuhan. Yang akan lewat orang-orang sekitar kita. Yang timbul adalah apa di sini? Damai sejahtera. Kita gak bisa lihat iman kita. Tapi kita tahu kita ada iman pada saat apa? Kita penuh dengan damai sejahtera. Kapan kita tahu iman kita hidup dan aktif? Di sini ada damai sejahtera. Bukan kekhawatiran, bukan kecemasan. Bukan kegentaran. Caranya gimana pelihara spiritual peace ini? Berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber kehidupan. Saudara harus membangun kebiasaan. Suka berdoa di setiap waktu. Katakan amin. Bukan 3 waktu. Bukan 5 waktu. Tapi setiap waktu. Ini. Jadi gaya hidup kita apa-apa doa. Lihat apa, dengar apa, mau apa, doa. Sekalipun kita punya jam-jam doa tertentu di tempat doa kita. Tapi sepanjang kita melakukan apapun, biarlah hati kita tersambung, melekat ke Tuhan. Ini pelihara spiritual peace. Katakan amin. Hidup penuh dengan rasa syukur. Dikit-dikit syukur. Aduh luar biasa ya. Bisa muji. Ada kata-kata. Karena ini bicara tentang kita sedang belajar tentang rasa hormat. Katakan nama. Orang yang hidup dengan rasa hormat adalah orang yang bisa bersyukur. Karena rasa hormat diberikan. Karena kita anggap kita mau tinggikan. Kita mau muliakan segala sesuatu. Tuhan, orang, semua ciptaan. Karena nanti saudara, waktu kita di sorga, Tuhan memuliakan ciptaannya. Saudara diberikan tubuh kemuliaan, saya diberikan tubuh kemuliaan. Ciptaan-ciptaan semua alam itu lebih dahsyat. Makanya Paulus katakan, apa yang tidak pernah aku lihat di sorga. Apa yang tidak pernah aku dengar di sorga. Apa yang gak pernah timbul dalam hatiku, yang gak pernah aku duga, itu yang terjadi. Katakan amin saudara. Jadi semuanya ketika di sorga Allah memuliakan seluruh ciptaannya. Termasuk saudara dan saya. Bukan cuma saya dan saudara yang ditebus dimuliakan dengan tubuh kemuliaan. Tapi semuanya. Orang yang pelihara spiritual peace adalah orang yang belajar setiap hari. Biasakan diri. Bersyukur. Katakan berterima kasih sama Tuhan. Naikkan nyanyian pujian pada Tuhan. Katakan amin. Ada nyanyian, selalu ada nyanyian. Bukan kemarahan, bukan gerutuk untuk ngoceh, segala macam, celak. Suka melayani Tuhan. Ayo, jangan berhenti melayani. Katakan amin saudara. Jangan berhenti melakukan kehendak Tuhan. Semua yang kita lakukan semata-mata untuk Tuhan.
Bukan untuk bisnis. Semua jangan dikit-dikit semua transaksi. Ada untungnya enggak? Buat aku mana? Hilangkan itu. Saudara mau pelihara spiritual peace? Katakan amin. Itu yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua namanya emotional peace. Emotional peace. Kalau saudara punya emotional peace, saudara akan hidup dalam sign and wonder. Tanda-tanda ajaib dan mujizat heran. Kalau spiritual peace itu salvation. Keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan. Saudaraku. Jadi damai sejahtera jenis yang kedua ini, emotional peace ini saudaraku. Ya kan? Berkaitan erat dengan apa? Iman. Iman bahwa kita percaya akan apa? Kasih Tuhan. Akan kuasa Tuhan. Perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah goncangan badai. Masalah dan kesulitan dalam hidup kita. Ketika saudara, ketika saya ngalami kesulitan badai tiba-tiba. Ini masalah datang. Bang! Di luar dugaan kita. Kita butuh yang namanya emotional peace. Orang bisa tetap ada ya, punya spiritual peace. Tapi belum tentu seorang memiliki emotional peace. Kapan saudara dapatkan spiritual peace? Ketika saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saat itu Tuhan berikan spiritual peace. Ya selamat. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, kita butuh yang namanya emotional peace. Waktu ketika kita ngadapin masalah entah keuangan kah, entah sakit penyakit kah, entah apapun yang di luar dugaan kita. Yang sepertinya ini akan mengancam, membuat hidup kita terancam. Disitulah kalau kita punya emotional peace, kita mendapatkan apa? Yang namanya apa? Ketenangan, ketenteraman. Yang ngerti katakan amin. Jadi damai sejahtera jenis ini memberikan kita apa? Ketenangan dan ketenteraman. Katakan amin. Tuhan berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Rupanya damai sejahtera ini. Saudaraku, ada damai sejahtera yang menyebabkan saudara dan saya, kita bisa tenang, tentram. Kita tidak gelisah dan gentar. Di tengah-tengah badai. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini hal yang penting. Oleh karena itu, damai sejahtera ini selalu berkaitan dengan iman. Iman berkaitan erat dengan apa saudara? Kebenaran firman Tuhan. Makanya bagaimana orang Kristen bisa hidup tenang. Hidup dengan damai sejahtera di tengah-tengah badai. Kalau orang Kristen itu punya kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Karena saudaraku, emotional peace ini saudara, dia timbul dari apa? Semua peace, semua damai sejahtera. Itu karena ada kebenaran firman yang kita tahu. Yang kita percayai. Katakan amin. Yesaya 32 ayat 17 katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Jadi rupanya damai sejahtera itu gak ngejut. Dia tumbuhnya pelan. Dia tumbuh seperti pohon gitu loh. Bertumbuh. Seiring dengan pengetahuan firman. Kebenaran firman yang tertanam di hati kita. Jadi khotbah ini berkaitan dengan khotbah-khotbah yang kemarin. Saudara Yesus, ya. Semakin saudara punya keyakinan akan kebenaran firman ini. Semakin saudara percaya. Ya kan? Semakin saudara ada firman. Karena firman itu bisa sampai ke hati. Itu membutuhkan yang namanya hubungan dengan siapa? Roh Kudus. Katakan amin. Karena firman yang kita dengar itu nempelnya sampai ke otak dulu. Habis ke otak belum tentu ke hati. Makanya kenapa sekarang saudaraku sepertinya banyak saudara di YouTube orang tuh senang berdebat untuk firman. Lalu jadi seperti hakim atau jadi jaksa atau jadi polisi. Menyala-nyalakan orang. Karena firman itu yang ada sampai di sini.
Kalau semua firman kalau udah sampai ke sini saudara, selalu mendatangkan damai sejahtera kepada yang punya firman dan membawa damai sejahtera kepada yang lain. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Kita nggak bisa alasan, kok yang salah kita harus tegur. Kita punya otoritas nggak di situ? Saudara bisa mengerti, saudara katakan. Nah, di sini penting, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Ini ayat harus saudara hafalkan. Cek, kalau kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak ada ketenangan, kita nggak punya ketentraman, coba cek. Mungkin firman ini, ya kan, belum tertanam di hati. Saudara bisa mengerti? Yesus tegesin lagi. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Kebenaran yang kamu ketahui itulah, dalam terjemahan lain, yang akan apa? Memerdekakan kamu. Dari apa? Ketakutan, kegentaran, dan lain sebagainya. Sehingga iman bisa bekerja. Katakan amin. Itu kemerdekaan, berikan damai sejahtera. Jadi emotional peace ini saudara, ya. Ini penting. Karena ini adalah salah satu atau sebuah tanda bukti bahwa Roh Kudus turut bekerja. Jadi kalau ada emotional peace itu gini saudara. Kalau saudara kena apa-apa, ada apa-apa. Karena saudara teringat firman. Saudara akan berkata begini. Kalau dalam dia, Tuhan pasti tolong kok. Karena dia turut bekerja. Dia akan tuntun saya. Sehingga saya bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Tiba-tiba saya teringat nih saudara. Ayat firman ini. Ya, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini ayat masuk di hati saya. Ya kan? Aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan apa? Membentenginya, melindunginya. Kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ayat ini saudara muncul. Memberikan saya damai sejahtera. Di tengah-tengah badai kesulitan yang menghantam kami secara tiba-tiba. Kapan itu? Ketika kami dengar kabar dan melihat tetangga rumah, sebelah rumah, belakang rumah, kebakaran besar. Kebakaran besar. Dan kita udah melihat ini kebakaran, ini pasti membakar rumah kami. Dan rumah-rumah yang lain semuanya. Api makin besar, makin besar. Tetapi saudara, di tengah-tengah kekalutan, itu muncul yang namanya emotional peace. Emotional. Jadi damai sejahtera masuk ke dalam emosi kita, perasaan kita. Tenang, tiba-tiba bisa tenang. Karena ayat itu yang memberikan jaminan. Ketika kita dapatkan ketenangan, karena ada ingat ayat itu, lalu kita doakan, di situ sebenarnya Roh Kudus bekerja. Atas ayat itu. Katakan amin saudara. Dan kita tahu bahwa setelah menjelang pagi itu kan kebakarannya malam saudara. Dan ternyata memang betul rumah kami tidak terbakar. Saya bisa mengerti di sini kata, apapun yang saudara sedang hadapi, ini penting emotional peace. Semua orang percaya Yesus, sudah bertobat lahir baru, percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, dia pasti dapatkan spiritual peace. Tetapi saudara harus meningkat, masuk, dapatkan yang namanya emotional peace. Katakan amin saudara. Jadi emotional peace ini lebih dari sekedar berakhirnya sebuah pergumulan. Atau pergulatan hidup. Lebih dari itu. Saat kita hancur hati, Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera. Untuk menguatkan kita, menghibur kita. Saat kita bingung, kalut, gak tahu nih mau gimana. Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Karena apa saudara? Karena ada firman iman yang sudah tertanam di hati kita. Caranya Roh Kudus memberikan damai sejahtera, dia ingatkan firman kepada kita. Teringat firman dan meresap di hati. Tuhan pasti tolong. Katakan amin. Ini poinnya saudara. Dia akan kuatkan dan hibur kita. Dia akan berikan hikmat dan tuntun. Waktu kita merasa malu,
rasa bersalah. Karena kita pernah jatuh, gagal. Saudara, Roh Kudus, dia memberikan kita damai sejahtera dengan satu ayat firman. Yang kita diingatkan itu, saudaraku. Ya, yaitu bahwa, ya kan, diberikan damai sejahtera. Aku sudah ampuni kamu. Aku terima kamu. Aku pulihkan kamu. Katakan amin. Itu membungkam suara. Suara iblis. Katakan amin. Ketika kita takut dan khawatir. Saudara, Roh Kudus berikan kita damai sejahtera yang meneguhkan kita. Jadi gini saudara. Kan seringkali kita dengar khotbah tuh. Ayo hidup. Serahkanlah hidup sama Tuhan. Ayo bergantunglah sama Tuhan. Kapan? Saya tadi dapatin. Kapan saya tahu kalau saya tuh memang benar-benar percaya dan bergantung penuh sama Tuhan untuk hidup saya, untuk pergumulan saya, untuk rencananya, untuk doa saya ini. Kapan? Apa tandanya? Tuhan bilang tandanya pada saat hati dan pikiranmu dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Kalau pikiran dan hatimu masih diliputi, dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan atau kemarahan, kamu tuh belum percaya. Kamu belum bergantung, baru sampai di mulut. Belum sampai di hati. Kalau belum sampai di hati itu, Tuhan belum bekerja. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu udah levelnya percaya penuh, bergantung penuh. Karena dia tahu yang dia kasihi adalah Allah yang mengasihi dia. Saudara dapat sini katakan amin. Emotional peace ini penting. Ini karena ini tanda bukti bahwa kita mempercayai firman Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Spiritual peace yang pertama, kedua emotional peace. Ini penting emotional peace. Yang ketiga, apa saudara? Saudara bisa catat ini. Relational peace. Relational peace. Kalau emosional yang jenis 2 itu berkatnya sign and wonder. Tapi yang ketiga ini saya mau kasih tahu. Relational peace berkatnya apa? Eternal. Eternal blessing. Berkat yang kekal, yang berkepanjangan, yang terus menerus bukan cuma untuk hidup kita. Tapi juga turun kemana? Ke anak-anak kita. Ke keturunan kita. Ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang dekat. Yang masuk bersama-sama dengan kita. Yang turut bersama-sama dengan kita. Yang mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sama-sama. Itu eternal blessing. Kalau kita punya apa? Relational peace. Saya pakai istilah Inggris karena supaya lebih kena. Saudaraku. Relational peace berkaitan erat dengan iman. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk mendamaikan kita dengan semua orang. Harus ada iman juga. Saudara, Tuhan gak mungkin mendamaikan kita dengan musuh kita kalau kita tidak pernah berdoa dan meminta untuk didamaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah memberi apa yang kita tidak minta. Kecuali emang ada hal-hal tertentu yang Tuhan bisa beri walaupun kita gak minta. Contohnya apa? Saudara, hujan. Kita gak minta, dia kasih hujan. Dia juga kasih panas. Mau orang yang berdoa mau gak berdoa pasti dikasih sama. Tapi ada berkat-berkat tertentu yang namanya pemulihan hubungan. Punya dikenal, disayang oleh banyak orang. Lebih banyak orang bisa sayang. Itu berkat yang harus diminta dan diinginkan. Katakan amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Nah ini yang namanya relational peace. Ya, di dalam Amsal 16 ayat 7 katakan apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kalau Tuhan berkenan sama kita, sama jalan hidup kita, maka berkatnya adalah dia akan damaikan kita dengan musuh-musuh kita. Kalau Tuhan, bagaimana caranya buat Tuhan berkenan? Ya Tuhan tuh gak mungkin, enggak. Cuman satu caranya kita berkenan dengan Tuhan.
Bukan kita siksa diri dengan puasa 40 hari. Gak makan, gak minum. Bukan itu. Puasa supaya aku berkenan sama Tuhan. Enggak. Oh doa nih sehari doanya 12 jam. Enggak. Saudara, Tuhan tuh bisa berkenan dengan jalan hidup kita. Kalau dia bisa melihat iman di hati kita. Percaya sama dia. Percaya pada nama Yesus. Dan saling mengasihi. Itu yang berkenan. Katakan amin. Yang saya pakai istilah, kita harus punya rasa hormat. Ketika kita punya rasa hormat, maka kita akan mendapatkan segala yang baik kepada siapa kita hormati. Kalau kita menghormati Tuhan, kita dapat segala yang baik dari Tuhan. Kalau kita hormati istri kita akan dapatkan semua yang terbaik dari diri dia. Kalau kita menghormati sahabat kita, pemimpin kita bisa dapatkan yang terbaik dari mereka. Katakan amin. Kita hormati orang tua kita dapatkan yang terbaik. Katakan amin. Saudara bisa mengerti sini, katakan, Tuhan, saudara mau Tuhan damaikan. Nah, ada satu saudara ayat yang begitu kuat. Ini kan kita masa Natal nih. Yang selalu dibacakan pada waktu Natal. Di mana relational peace, damai sejahtera jenis 3 ini kita bisa dapatkan. Caranya gimana? Coba kita baca. Lukas 2 ayat 14. Coba lihat sini. Kita baca sama-sama. Lukas 2, ini kunci nih. Untuk dapatkan. Baca 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang bilang gak mungkin ada damai di bumi. Tapi saya ingin beritahu, ketika manusia ketika kita memberikan rasa hormat kepada Allah, dengan memberikan segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, maka Roh Kudus sekarang, ya kan, akan memberikan kita damai sejahtera, relational peace di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan? Orang yang beriman kepada Yesus. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kalau saudara mau memiliki hubungan yang kuat, kalau saudara punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, suka memuliakan Tuhan, suka memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, maka Dia Raja Damai akan memberikan saudara damai, ya kan, kepada semua orang. Semua orang tuh kayak selalu mau damai dengan saudara. Ada kan orang-orang tertentu kalau kita sebut namanya, kayaknya kita mau ngomong yang negatif tentang orang itu. Ngerti saudaraku? Nah di sini nggak ada namanya apa? Relational peace. Coba cek. Kalau di keluarga ada orang sebut nama ini. Di keluarga kita. Apakah orang ucap kata-kata berkat? Kata-kata yang baik keluar. Atau kata-kata yang buruk? Saya percaya. Semua peace, semua damai sejahtera ini. Ya kan? Disediakan buat saudara di masa Natal ini. Katakan, Yesus datang untuk ini. Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Jadi saudara, ada kaitan. Rasa hormat kepada Allah dengan pujian penyembahan menyebabkan Allah memberikan apa? Peace, damai sejahtera yang membuat orang tuh berkenan sama kita. Suka pada kita. Ya saudaraku, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dampaknya apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Saya percaya orang yang saudara kasihi, mereka akan diselamatkan jika mereka menyukai saudara. Bagaimana caranya saudara disukai? Saudara harus punya relational peace. Relational peace ini saudara bisa dapatkan itu ketika saudara suka memuji Tuhan. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan dekatkan kita secara rohani, secara roh, secara emosional dengan orang-orang lain. Katakan amin saudara.
Berapa banyak saya merasa bahwa saya tuh dekat dengan si A. Walaupun saya gak pernah ngobrol. Kenapa? Itu relational peace. Katakan ini penting. Saya bersyukur sama Tuhan dan terima kasih buat saudara semua jemaat YouTube GBI MPI. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini karena Tuhan kasih kita relational peace. Ada banyak di antara saudara yang saya tidak kenal. Kita gak pernah ketemu. Saudara tiap hari lihat wajah saya, dengar pengajaran, firman, doa-doa saya. Tapi yang saya tahu, bersyukurnya adalah saudara mau dengarkan pengajaran ini. Jadi relational peace ini yang menyebabkan saudara bisa mendapatkan berkat yang berkesinambungan. Karena banyak sekali saudara berkat yang Tuhan beri kepada kita. Itu tidak secara langsung dari sorga langsung dapat. Ada banyak hal. Kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan pakai orang-orang. Saya berdoa orang Kristen, gereja Tuhan. Dimanapun berada. Kita punya 3 jenis ini. Katakan amin. Jangan cuma dapat jenis yang pertama spiritual. Jangan cukup hanya emosional untuk diri kita. Tapi relational. Karena kita tidak mungkin bisa menangkan jiwa. Kalau kita nggak punya damai sejahtera yang ketiga. Karena damai sejahtera yang ketiga inilah yang menyebabkan. Ya saudara. Penuaian jiwa terjadi. Orang mau mendengarkan apa yang kita katakan. Saudara, dia dengarkan karena dia ada damai dengan kita. Saudara, ada hubungan yang baik dengan kita. Saya bisa dapat sini. Saya diberkati dengan pesan saya ini. Katakan amin. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan pesan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Kami tahu kami butuh damai sejahtera. Pada waktu kami ya Tuhan, punya damai sejahtera. Ya Tuhan, spiritual peace. Kami tahu bahwa hidup kami sudah diselamatkan. Ketika kami punya emotional peace, kami tahu. Ketika kami ada apa-apa, kena apa-apa, kami tahu ada Tuhan yang turut bekerja dan pasti tolong aku. Yang ketiga Tuhan, berikan kami relational peace. Supaya Tuhan kami bisa berdamai dengan semua orang. Bisa berdamai dengan semua orang. Ya Tuhan kami bisa melepaskan blessing buat semua orang. Sekalipun orang-orang, ada beberapa orang-orang yang memusuhi kami. Melukai kami. Tapi kami mau ada relational peace. Supaya ya Tuhan banyak jiwa bisa diselamatkan lewat sisa hidup kami ini. Terima kasih banyak Bapa. Turunkan berkat-Mu. Buat setiap jemaat-Mu yang hadir di menara doa online ini. Berkat-Mu turun buat mereka. Damai sejahtera-Mu yang sempurna turun atas hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan persepuluhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus. Menyertai saudara semua. Mulai hari ini. Sampai datang menjemput kita dalam permainan. Sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.